Mari bersama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami bawa segenap hidup kami Tuhan kepada-Mu. Kami rindu Engkau ada di tempat ini. Kami jamah setiap hati kami. Kau puaskan rindu jiwa kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami memilih Engkau. Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Ini kami Bapa, dengan ketulusan menghormati menyembah Engkau. Haleluya. Aku memilih-Mu Tuhan. Kau segalanya bagi. Ku mengenakan hidup dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Sekali lagi angkat pujian kita sebagai doa dari hadapan Tuhan. Aku memilih-Mu Tuhan. Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidup dalam setiap langkahku. Hidupku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Lebih lagi kita naikkan pujian, kita katakan, aku memilih-Mu Tuhan. Memilih-Mu Tuhan. Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidup dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Bersama-sama katakan, indahnya gemerlap dunia, indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya.
katakan indahnya Dia. Indahnya gemerlap dunia Dan kemegahannya, dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hati. Langit dan baru, langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. mari Bapak Ibu kita sembah Dia. Kita naikkan syukur kita kepadanya. Karena Dialah segala-galanya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau. Haleluya. 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 Glory. Glory. Haleluya. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi yang cerah ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa, biarlah kesempatan yang indah ini, kesempatan yang singkat ini kami gunakan dengan baik. Bapa, kami serahkan kebenaran firman-Mu pada saat hari ini. Kau memberikan kami hikmat, pengertian, dan membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami. Agar kami mengerti apa yang harus kami lakukan Tuhan, yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Tolong kami Bapa, berikan kami terus kesempatan bagi ini. Sebelum kami mau mendengarkan kebenaran-Mu, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami.
Jika Engkau temui kami berlaku salah di hadapan-Mu Bapa, layakan kami menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Tidak ada yang kita harapkan di dunia ini, amin. Tidak ada Bapak Ibu, ya. Setelah kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, itu lebih terbuka Bapak Ibu, ya, lebih jelas apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, kenapa saya katakan seperti itu Bapak Ibu? Ya, kalau saya renungkan hari ini, beberapa hari ini saya banyak merenungkan perjalanan kehidupan, ya sampai hari ini Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Kalau hari-hari belakangan ini, Tuhan terus membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan saya, dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan, ya, karena dibukakan kebenaran firman Tuhan ini. Seandainya Bapak Ibu saya tidak mengerti dan belum dibukakan oleh Tuhan, betapa ngerinya hidup ini. Saya berdoa pagi-pagi di hadapan Tuhan. Saya merenungkan kebenaran firman Tuhan setelah saya mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini mengikuti Dia. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ngeri sekali ya Tuhan. Seandainya aku belum diberikan pengertian ini, belum aku mau mulai melakukannya, mempraktekkannya dalam kehidupanku. Betapa ngeri ya Tuhan, betapa ngerinya Bapak Ibu. Itu terasa sekali dan saya tidak bisa katakan kepada Bapak Ibu. Dengan tulus saya katakan dan benar-benar saya rasakan tuh betapa ngerinya. Kalau kebenaran ini belum dibukakan dan belum kita melakukan apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan ini. Saya sangat bersyukur sekali Bapak Ibu. Setelah saya mengerti tentang kebenaran firman Tuhan ini, dan saya mulai melakukannya. Saya bilang sama Tuhan, aku mau lakukan kayak apa ya Bapak Ibu? Ya, karena umur saya hari ini sudah sekian seperti ini. Baru tahun-tahun belakangan ini saya mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Dan rasanya saya bergegas-gegas, artinya waktu ini sangat singkat. Dan saya mempergunakannya dengan baik, dengan maksimal Bapak Ibu. Apa yang belum kulakukan, apa yang Tuhan kehendaki, dan apa yang belum, pekerjaan yang belum kuselesaikan Bapak Ibu. Karena inilah yang Tuhan inginkan sebenarnya. Fokus kita itu sebenarnya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Itu melakukan kehendaknya. Makananku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan kita itu dulu. Carilah dulu perkara-perkara yang di atas, bukan di dunia ini. Cari dulu kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Semakin jelas Bapak Ibu yang Tuhan kehendaki itu sebenarnya sederhana tapi sulit kita lakukan dan berat kita lakukan. Sebenarnya yang Tuhan inginkan ini Bapak Ibu, menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya kepada Dia. Sebelumnya kita sibuk dengan urusan-urusan yang sia-sia ya kita lakukan. Betapa lamanya kita melakukan hal-hal yang sia-sia. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya katakan itu tidak salah. Itu proses. Ya, proses kita mengikuti Tuhan. Ya, proses kita mengikuti Tuhan.
Puji Tuhan kalau hari ini Bapak Ibu, seandainya dulu, ya, seandainya waktu-waktu yang lalu saya mendapatkan orang-orang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan seperti hari-hari belakangan ini yang saya dapatkan Bapak Ibu. Ya, saya menginikan diri saya ya. Mungkin saya hari ini mungkin banyak sudah diubahkan oleh Tuhan dan saya mengubah orang lain. Menurut saya. Ya. Tapi saya pikir lagi Bapak Ibu, semuanya indah pada waktunya. Amin. Saya tidak perlu sesali Bapak Ibu, ya. Semuanya indah pada waktunya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dan hari-hari kesempatan ini memang betul-betul saya gunakan kesempatan ini dengan baik. Saya lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya tidak menunda-nundanya lagi Bapak Ibu. Kalau saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apalagi kehendak-Mu yang belum kuselesaikan, yang kulakukan, yang kupraktekkan di dalam kehidupanku, dan apalagi pekerjaan yang belum kuselesaikan Tuhan. Hanya itu doa saya Bapak Ibu. Hanya itu yang saya minta kepada Tuhan karena itu yang Tuhan kehendaki. Sebab itu saya terus berperkara kepada Tuhan. Apalagi Tuhan yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi yang belum pekerjaan-Mu, saya sebagai seorang pelayan Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan hari ini memberitakan kebenaran firman Tuhan. Apalagi Tuhan yang belum kulakukan, apalagi yang belum kuselesaikan di hadapan-Mu. Saya berperkara ini Bapak Ibu, dan saya tidak beranjak sebelum Tuhan memberikan pengertian kepada saya. Ya. Dulu saya sibuk Bapak Ibu, saya tidak pernah bertanya ini kepada Tuhan, saya sibuk lakukan apakah ini kehendak Tuhan atau tidak Bapak Ibu, saya tidak peduli. Saya lakukan yang penting kelihatannya ini rohani, kelihatannya ini pekerjaan Tuhan. Ya. Tapi belum tentu itu kehendak Tuhan, belum tentu apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita benar-benar melakukan kehendak Tuhan itu, apa yang Dia kehendaki itu, apa yang Dia kehendaki, Bapak Ibu itu detail sekali, sangat detail sekali Bapak Ibu. Ya, terus memperkarakan ini sampai benar-benar sesuai dengan kehendaknya. Itu tidak mudah Bapak Ibu, saya katakan tidak mudah untuk sesuai dengan kehendak Tuhan yang sangat pas sekali, itu tidak mudah. Sebab itu pekerjaan untuk apa yang Dia kehendaki itu tidak cukup memakan waktu yang singkat. Jadi melakukan kehendak Tuhan itu waktunya sangat panjang. Nah kalau kita tidak fokus, kita tidak memperkarakannya ini, tidak serius melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tidak mungkin kita melihat sampai ke detil-detil yang Dia kehendaki. Sesuai dengan perasaannya, sesuai dengan pikirannya, sesuai enggak apa yang kita lakukan. Ini enggak mudah, saya tahu Bapak Ibu. Sebab itu saya katakan kita harus benar-benar serius memperkarakannya ini di hadapan Tuhan. Inilah yang saya katakan, yang kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu hanya ini pekerjaan kita, makanan kita. Makananku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya, Bapak Ibu. Ini rahasianya sebenarnya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan sebenarnya rahasianya ini ya menjadi orang Kristen. Sebenarnya rahasianya ini Bapak Ibu. Di 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17-18 mengatakan seperti ini. Yang ayat yang ke-17 mengatakan 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat yang ke-18 mengatakan seperti ini. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan
anak-anakku perempuan, demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Kita melakukan kehendak Tuhan itu artinya melakukan sesuatu, meninggalkan kehidupan yang najis, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, kita ini sudah berabad-abad, sudah bertahun-tahun hidup di dalam kehidupan keinginan daging, keinginan duniawi. Ini tidak mudah untuk kita melepaskannya, Bapak Ibu. Itu butuh perjuangan, butuh memang betul-betul, kalau saya katakan, itu kita meratapi sesuatu yang mengikat kita, karena sudah bertahun-tahun, berabad-abad. Kebiasaan buruk kita itu tertanam dalam kehidupan ini. Hari-hari belakangan ini Bapak Ibu saya melayani pekerjaan Tuhan. Saya diizinkan oleh Tuhan melakukan pekerjaannya dan menyelesaikan pekerjaannya. Karena saya bertanya kepada Tuhan. Di zaman Covid ini saya tidak maksimal untuk memperhatikan secara detail ya jemaat yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Dan saya bertanya terus gimana caranya Tuhan. Keadaan seperti ini. Untuk melakukan, ya, dan saya melihat jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini, tidak semua mereka memiliki yang namanya HP yang canggih, Bapak Ibu. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa melakukannya, Bapak, kita melewati Zoom, melewati ini, ada yang nggak bisa menjangkaunya, melakukannya, Bapak Ibu. Jadi tidak semua mereka menerima kebenaran firman Tuhan ini. Nah, saya berpikir, saya bertanya Tuhan gimana caranya Tuhan. Saya bertanya dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa saja yang harus kulakukan buat jemaat ini. Aku lakukan Tuhan, berapa harga yang dibayar. Saya ingat kepada Tuhan, Tuhan supaya mereka bisa mengerti, bisa mengerti apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan ini, seperti Engkau mengajarkan aku, seperti Engkau memberikan sesuatu kepadaku. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, Tuhan ingatkan kepada saya. Yang saya pikir, Bapak Ibu, yang saya tidak pernah pikirkan, bahwa di zaman Covid ini ya pikir, ya tidak salah saya gitu ya menurut saya. Karena apa? Keadaan memang tidak bisa kita mengundang jemaat datang atau kita pergi komsel kayak dulu ya, setiap Senin, Selasa itu penuh ya. Saya pikir tidak bisa lagi melakukan pekerjaan Tuhan ya yang lebih maksimal gitu ya. Tapi Bapak Ibu, Tuhan kasih hikmat kepada saya, Bapak. Memang harga yang dibayar mahal. Saya harus mendatangi rumah-rumah Bapak Ibu, rumah-rumah jemaat yang istilahnya yang mereka sulit, yang tidak bisa datang ke gereja saya dan tidak bisa lagi kumpul-kumpul. Kalau komsel kita bisa kumpul banyak orang, tapi ke gereja kita bisa kumpul banyak orang. Tapi ini Bapak Ibu, hikmat yang Tuhan berikan kepada saya adalah saya door to door, saya masuk rumah ke rumah. Saya datangi rumah ke rumah, itu memang memakan waktu yang sangat waktu yang sangat banyak gitu ya Bapak Ibu, tidak maksimal. Tapi saya harus gunakan, karena saya minta kepada Tuhan waktu ini gunakan dengan baik selagi aku masih ada. Saya percaya Bapak Ibu, ndak pagi, ndak siang, saya datangi sampai sore, saya kunjungi jemaat ini Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan apa yang Tuhan berikan hikmat kepada saya, dan saya bilang sama Tuhan dan saya janji kepada Tuhan, saya tidak mau mengeluh karena inilah harga yang kubayar. Ya, harga yang dibayar karena apa Bapak Ibu? Karena saya mengasihi Tuhan. Saya ingin hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Saya ingin nanti kelak saya dipanggil Tuhan di tahta pengadilannya, saya sudah menyelesaikan tugas-tugasku yang ada di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Inilah yang harus dilakukan oleh kita sebagai anak Tuhan,
ya, sebagai yang mengaku percaya kepada Tuhan, apalagi sebagai pelayan Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan hari ini, Bapak Ibu. Jadi benar-benar saya harus melakukannya dengan maksimal, lakukannya dengan baik. Sehingga nanti Tuhan katakan engkau sudah melakukan tugasmu dengan baik. Inilah yang saya lakukan Bapak Ibu selama saya ada di dunia ini. Selama ada waktu ini Bapak Ibu. Saya tidak pikirkan tenaga, ya, apapun. Karena saya mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, tidak ada batas. Ya, apapun kulakukan buat Tuhan. Asalkan Tuhan senang. Asalkan Tuhan senyum kepadaku. Hanya itu Bapak Ibu. Aku ingin hidupku hari lepas hari menyenangkan Dia. Ya. Hidupku selalu ingin berkenan walaupun saya tahu belum sempurna Bapak Ibu. Belum sempurna. Tapi saya terus mau hidup saya, hidup yang selalu menyukakan hati Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Ini yang kulakukan. Bapak Ibu, tidak ada pilihan lain selain saya menyenangkan hati Tuhan yang melewati apa yang Dia kehendaki, melewati apa pekerjaan apa yang harus ku selesaikan. Karena ini yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Itu tidak mudah. Tidak mudah, ujian datang, cobaan datang. Saat kita mau melakukan kehendak Tuhan, saat kita mau menyelesaikan pekerjaan Tuhan, itu tidak mudah Bapak Ibu, ada tantangan, ada ujiannya. Apakah kita benar-benar bisa lulus di hadapan Tuhan? Tidak mudah ikut Tuhan, tidak mudah melakukan apa yang Dia kehendaki. Tidak cuma ngomong toh. Tidak cuma saya berani memposting di media sosial. Kadang firman Tuhan yang kadang-kadang tidak masuk akal orang lain. Kalau orang lain yang tidak mengerti ini, wah sombong banget. Memposting firman Tuhan kayak dia bisa, kayak dia melakukannya. Mending dia bisa melakukannya. Bapak Ibu, justru saya memposting itu, Bapak Ibu justru menantang diri saya. Supaya saya harus bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki ini. Tidak mudah Bapak Ibu. Melakukan kehendak Tuhan ini. Kita harus disalibkan. Seperti Dia sudah memberikan contoh, teladan dalam kehidupan ini. Tidak mudah. Itulah yang Dia kehendaki Bapak Ibu. Itulah kebenaran firman Tuhan yang murni. Kebenaran firman Tuhan yang murni itu apa yang Dia kehendaki. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, hidup kita tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Ini yang saya lakukan terus Bapak Ibu. Bukan saya, ya mungkin orang mengatakan sok banget. Ya memang ini yang harus Tuhan lakukan, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini. Tidak ada pilihan Bapak Ibu, apapun harga yang dibayar. Tidak bisa berdiam diri, tidak bisa berpaku tangan. Ya aku ngerti Tuhan kehendaki. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Tidak bisa kalau kita tidak menyangkal diri kita. Kita tidak bisa menyalibkan diri kita. Kita tidak mungkin bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa suci, kudus apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita, kita lakukan. Kalau kita tidak berjuang. Saya tahu itu berat. Tapi kalau kita punya tekad, punya keinginan, kerinduan untuk ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saya dulu mengira Bapak Ibu tidak mungkin bisa. Tapi kalau kita punya tekad, punya kerinduan untuk melakukan apa yang Dia kehendaki ini, sulit, berat. Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil. Saya mulai melakukannya. Walaupun tertatih-tatih Bapak Ibu. Berat. Saat saya pengen melakukannya ada tantangan lain. Tapi saya berusaha untuk saya bisa benar dan saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Detik, menit, hari lepas hari. Karena saya mengasihi Tuhan.
Apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia Bapak Ibu. Kita dapat bisa menjadi saksi, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya melihat pelayanan ini tidak cuma hanya kumpul, kita membawa jemaat ini kemana Bapak Ibu. Jemaat yang ada yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saya khususnya pelayan Tuhan di tempat ini. Saya akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Apa yang saya sudah lakukan, apa yang saya sudah teladani dalam kehidupan saya kepada orang-orang yang Tuhan percayakan. Walaupun belum maksimal Bapak Ibu, dan saya terus berjuang selama saya masih ada di dunia ini. Saya terus berjuang dan berjuang. Dan benar firman Tuhan, ya dan amin. Tuhan tidak pernah bohong. Firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan itu hidup. Dan saya melihat kenyataan itu. Benar-benar nyata Bapak Ibu. Kalau kita taat, kita terus mau bertekad untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Dan mau menyelesaikan pekerjaannya. Kita melihat Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saya melihat selama saya mulai melakukannya, saya terjun ke lapangan, saya lihat memang di lapangan, saya lihat memang Tuhan hadir, Tuhan ada. Tuhan mulai menggarap orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saya. Saya melihat perubahan mereka. Saya melihat mereka pun dibentuk oleh Tuhan. Saya tidak puas sampai hari itu Bapak Ibu. Perjuangan masih jauh. Perjuangan masih berat. Harga yang dibayar pun lebih berat. Saya tahu tugas saya tidak boleh lengah. Saya harus memberi lagi lebih dan lebih lagi kepada Tuhan. Untuk saya melihat kemuliaan Allah itu nyata. Saya mulai melihat tanda-tanda Bapak Ibu. Dan itu yang membuat saya hari ini semakin semangat. Saya bilang, Tuhan, aku mau. Terus aku mau melakukannya Tuhan. Sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Sesuai standar-Mu Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu, harga yang dibayar lebih lagi. Karena saya melihat teladan Yesus yang sudah memberi nyawanya kepada saya dan saudara. Dia taat sampai mati di kayu salib. Kita melihat hasilnya Bapak Ibu. Kita hari ini diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Berkat pengorbanannya di kayu salib. Nah, kita yang meneruskannya Bapak Ibu. Apa yang Dia lakukan? Inilah tujuan Tuhan, Dia menderita di kayu salib, Dia memberi hidupnya di kayu salib untuk mengembalikan kerancangan yang semula. Kita harus serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Ini rancangannya Bapak Ibu untuk kita. Kita yang harus meneruskannya. Tapi banyak orang berkata, oh Dia kan sudah memberi nyawanya untuk dosa kita, Dia sudah disalibkan. Kita tinggal diam. Tidak begitu. Artinya Bapak Ibu, Dia sudah memberikan contoh itu supaya kita melakukan apa yang Dia sudah teladani dalam hidup ini. Bukan berarti orang Kristen itu diam-diam. Karena memiliki Yesus yang rela, asal percaya Dia kita selamat. Tidak begitu Bapak Ibu. Kita harus, apa yang Dia sudah lakukan, kita harus memberi yang terbaik buat Tuhan. Memang dosa kita sudah diampuni. Tapi kita harus mengikuti, menyelesaikan tugas kita selama kita ada di dunia ini, yaitu melakukan kehendak-Nya. Itulah yang Dia katakan. Makananku adalah melakukan kehendak-Nya dan menyelesaikan pekerjaan-Nya. Terus Tuhan katakan,
Jadikanlah semua bangsa muridku. Sebelum waktu dia bangkit, dia mengatakan kepada murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya kita harus memuridkan. Tidak ada Tuhan waktu dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dia bilang, sudah kalian santai-santai saja, nanti mati masuk surga. Enggak ada Tuhan, firman-Nya enggak ada Bapak Ibu. Firman-Nya ada melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadilah saksiku. Amin, Bapak Ibu, jelas hari ini Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Sebab itu kita berjuang selama kita masih ada di dunia ini Bapak Ibu. Dulu saya tidak paham. Jadi oleh karena kebenaran ini dibukakan kepada saya Bapak Ibu, yaitu saya merenung pagi-pagi, aduh ngeri ya Tuhan ya, ngeri sekali kalau aku tidak melakukan kehendak-Mu hari ini. Melakukan kebenaran firman-Mu yang murni ini setelah Tuhan bukakan. Saya baru sadar Bapak Ibu, puji Tuhan saya diberikan pengertian yang murni ini kepada saya. Sebab itu apa saja Tuhan aku berikan kepadamu. Asalkan aku menyenangkan Engkau. Asal hidupku berkenan di hadapan-Mu. Nanti di saat di tahta pengadilan Tuhan aku tidak ditolak. Tuhan katakan, Kau sudah melakukannya. Dan Kau sudah menyelesaikannya selama ada di dunia ini. Sebab itu selalu saya katakan melewat pujian. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di hadapan manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku. Kebahagiaan di hadirat-Mu. Inilah kebahagiaanku Bapak Ibu, seperti firman Tuhan yang mengatakan di Mazmur ya, di Mazmur 90 ayat yang ke-10a. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Daud Bapak Ibu. Aneh ya, kesukaan Daud itu adalah kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Tapi orang sekarang nggak mau. Kesenangannya itu kalau punya mobil 100 ya. Kalau hidupnya sukses, nggak salah Bapak Ibu, itu nggak salah. Kita harus memaksimalkan supaya kita bisa mempermuliakan Tuhan melewati harta kita juga. Amin. Tapi banyak orang kaya, kebahagiaannya adalah kekayaan, tapi untuk kebahagiaannya sendiri. Padahal Tuhan katakan apa yang kita punya, apa yang kita miliki semua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kita miliki itu Tuhan miliki. Jadi kita tidak bisa untuk seenaknya dalam hidup ini. Makanya itu Tuhan bilang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Hari-hari ini banyak orang hidup ceroboh, seenaknya, semau gue. Berarti kita belum melakukan kehendaknya. Kalau kita tidak melakukan kehendaknya, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jelas Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Apapun yang kita punya hari ini, apapun yang kita lakukan, harus sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Sebab itu saya bilang, hati-hati. Saya sangat hati-hati sekali. Tuhan kalau begini, itu yang saya selalu berduka Bapak Ibu. Kalau apa yang saya lakukan, apa saya perbuat itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya betul-betul duduk diam di bawah kaki Tuhan, memperkarakan semua apa yang saya lakukan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Saya tidak mau Bapak Ibu, apa yang saya lakukan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya perbuat, apa yang saya katakan, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Inilah yang saya perkarakan terus di hadapan Tuhan. Karena saya tidak tahu sejam kemudian saya mati, hidup saya tidak berkenan. Sangat mengerikan Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu hidup kita. Sangat, saya bilang, hidup manusia itu tragis, seperti uap. Banyak Tuhan perhadapkan kepada saya, banyak Tuhan memberikan contoh.
Yang tadinya dia segar, dia sukacita, energik. 2-3 hari Bapak Ibu langsung kayak tidak ada kehidupan. Yang tadi orang bersemangat, lemas. Saya bilang, sangat tragis hidup ini. Bisa nggak kita mengandalkan kehebatan kita di dunia ini? Jangan sombong kita Bapak Ibu. Jangan menganggap remeh apa yang disampaikan ini. Saya menjalani ini Bapak Ibu. Saya tahu saya adalah pelaku dulu. Sebab itu saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan bagi saya dan saya gunakan dengan baik. Sangat mengerikan. Kalau Bapak Ibu hari ini belum merasakan kengerian itu, aduh Bapak Ibu mari bertobat saya katakan. Mari tangisi diri kita, ratapi diri kita. Jangan sampai terlambat Bapak Ibu. Kalau sudah terlambat kita tidak bisa lagi memperbaiki diri kita. Sulit karena sudah menjadi kebiasaan. Sulit kalau sudah menjadi kebiasaan itu untuk mengubah kebiasaan itu sulit. Makanya hari-hari ini Bapak Ibu saya Tuhan berikan, ingatkan kepada saya melihat orang-orang yang sulit bertumbuh. Sulit untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Di sini dia tahu ini apa yang dia kehendaki, tapi sulit untuk melepaskan sesuatu yang sudah berabad-abad, sudah bertahun-tahun menjadi kebiasaan buruk. Jadi sejak kecil mungkin kita kebiasaan ya di dalam lingkungan atau budaya. Saya melihat ada budaya orang yang suka menyumpah ya Bapak Ibu perkataannya yang keluar itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Artinya kata-kata yang ya kebun binatang, kata-kata setan yang keluar dari mulutnya. Dia mengerti, dia tahu kebenaran. Tapi dia sulit untuk melepaskan ini. Nah ini yang Tuhan perhadapkan kepada saya Bapak Ibu pelayanan seperti ini. Itu yang sulit, itu yang saya katakan itu salah satu kehendak Tuhan. Melakukan kehendaknya. Kita harus dalam perkataan kita harus perkataan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah ini yang saya membimbing orang Bapak Ibu terus. Kadang-kadang yuk saya tuntun mereka, ayo saya bilang, jangan menyerah, terus ratapi diri kita, kita minta sama Tuhan untuk mengubah kita. Masing-masing kita itu punya kelemahan ya, artinya kebiasaan buruk kita yang sulit diubahkan Bapak Ibu. Nah sebab itu kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita perkarakan di hadapan Tuhan. Nah kalau kita tidak perkarakan ini kepada Tuhan, kita biasa-biasa saja, nanti Tuhan bisa ubah. Tidak bisa Bapak Ibu. Saya tahu kelemahan saya yang sulit saya untuk diubahkan. Saya duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saya meratapi kelemahan saya Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan berbelas kasihan. Dan hari ini karena saya mau berjuang, saya ingin hidup saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan percayakan Bapak Ibu, orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Kalau saya belum melepaskan diri saya, tidak mungkin bisa melepaskan orang lain. Amin. Tidak mungkin kita bisa melepaskan orang lain kalau diri kita masih belum, kebiasaan buruk kita, kelemahan kita tidak buka di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan untuk melepaskannya dengan kerendahan hati kita, dengan tangis kita, dengan meratap Tuhan, tolong Tuhan. Hidupku ini tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kelemahanku ini belum bisa menjadi berkat. Tuhan tolong, aku mau menyelesaikan tugasmu Tuhan yang kau percayakan kepadaku. Ini yang menghambat aku, ini yang menghalangi aku Tuhan. Tolong aku, lepaskan aku Tuhan. Tolong aku rindu hidupku melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan-Mu. Aku ingin Engkau berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini yang harus kita perkarakan Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu sibuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Bapak Ibu tidak akan bisa mengerti hal ini. Bapak Ibu tidak akan mungkin bisa melepaskan, nanti Bapak Ibu menyesal.
Jadi kalau kita gitu-gitu terus Bu, gimana pekerjaan lain? Bagaimana perut? Perut kan perlu diisi. Bukan begitu maksudnya Bapak Ibu. Itu dulu yang kita utamakan memikirkannya dalam hidup ini, hidup kita. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenaran ya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Cari dulu, kalau kita mencari apa yang Tuhan kehendaki dan kita mulai mempraktekannya, Tuhan pasti bukakan jalan pekerjaan kita, usaha kita. Amin. Kalau engkau tidak mencari Tuhan dan kebenarannya dulu, apapun yang kau lakukan, apapun usahamu, apapun tugas yang Tuhan percayakan, baik pelayananmu, tidak mungkin kita akan melihat kemuliaannya Bapak Ibu. Kita tidak mungkin menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita tidak melakukannya, itu tidak mudah. Tidak cuma hanya sekedar hari ini terus besok enggak. Itu harus rutin kita bertekun. Kita lakukan terus sampai akhir hidup ini. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Kita tetap setia melakukan apa yang Dia kehendaki. Harus konsisten Bapak Ibu. Sama Tuhan nggak bisa kita hari ini kita semangat, nanti meloyo lagi, lemes lagi. Nggak bisa, sulit. Itulah yang saya katakan, karena orang kebiasaan buruk itu bertahun-tahun, berabad-abad. Itu sulit kalau dia tidak benar-benar bertekun, tidak punya tekad. Dari diri sendiri, tidak mungkin. Harus giat, harus perkarakan ini dalam hidup ini. Ini yang saya lakukan Bapak. Tidak mungkin orang lain bisa. Pendeta cukup, saya sebagai hamba Tuhan cukup untuk memberikan dia menopang. Selanjutnya dari kita. Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan pendeta Bapak Ibu. Saya sudah lakukan, ayo kamu bangkit, kamu harus berjuang, kamu harus begini. Jangan menyerah, jangan memanjakan masalah kecil bagi Tuhan. Amin. Amin. Jangan memanjakan masalahmu, sakit penyakitmu kecil di hadapan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan berkata begini, walaupun aku diberikan penderitaan, sakit penyakit, yang penting aku berkenan Tuhan. Itu dulu, itu yang dikatakan cari dulu kerajaan surga. Tapi enggak, sembuhkan aku dulu Tuhan, sebab aku ikut Tuhan. Bohong Bapak Ibu. Tuhan tidak bisa dibohongin. Saya kemarin melayani orang seperti ini. Saya melihat sulit dia mau berubah. Sulit dia mau bangkit. Karena terbiasa dengan hidup duniawi. Tuhan izinkan dia terjadi sesuatu yang membuat dia tidak berdaya Bapak Ibu. Kasihan sekali. Sampai di hati saya seperti ini. Berat sekali ya Tuhan. Ya, karena apa? Karena bandel. Bahaya Bapak Ibu kalau sudah Tuhan sekali tegur 2 kali, 3 kali. Kita masih saja melawan Tuhan. Tuhan kasih memang. Sampai betul-betul, aduh tidak berdaya. Sulit Bapak Ibu. Berat dia untuk bangkit. Sebab itu lagi ada kesempatan hari ini. Kita masih kuat. Kita masih sehat. Kita lakukan apa yang dia kehendaki. Saya diperhadapkan loh sama Tuhan di depan saya pelayanan. Tuhan, ini anugerah nih kalau dia bisa bangkit. Walaupun kita bergandengan tangan untuk mengangkat dia, Bapak Ibu, kalau dia tidak punya keinginan, apalah daya kita. Tuhan lihat dia tidak punya perjuangan, tidak punya sesuatu untuk membangkitkan dirinya sendiri, tidak punya tekad. Gimana Bapak Ibu? Inilah pelayanan yang diperhadapkan kepada saya Bapak Ibu. Dan saya tidak menyerah untuk itu.
Kalau Tuhan masih perintahkan saya, kasihi. Lakukan untuk orang ini. Saya tetap lakukan Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Inilah tugas yang Tuhan beri buat pelayanan di tempat ini. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Pelayanan yang sangat sulit dan berat. Tapi Tuhan melihat bagaimana kasih saya. Bagaimana ketulusan saya. Untuk mengasihi jiwa-jiwa ini. Tidak cuma hanya nyanyi. Utuslah aku Tuhan. Untuk jiwa-jiwa yang tersesat. Tidak mudah. Tidak cuma cukup dalam nama Yesus bangkit. Tidak. Itu dituntun, dirawat Bapak Ibu. Dan kita gumulkan di hadapan Tuhan. Tidak mudah. Untuk satu jiwa ini. Bertekun. Saya bilang sama Tuhan, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Dia, itu sangat mulia Bapak Ibu, sangat berharga kita di mata Tuhan. Luar biasa kita sebagai manusia ini, Tuhan percayakan kita. Saya lihat bagaimana Tuhan percayakan dalam hidup saya di dalam pelayanan ini. Saya tidak mengiri dengan pendeta-pendeta yang besar, yang kelihatannya, aduh, kaya, punya uang banyak, pelayanannya banyak. Saya tidak mengiri Bapak Ibu. Kenapa? Setiap hamba-hamba Tuhan itu memiliki keunikannya masing-masing. Amin. Itulah kekayaan Tuhan kepada kita. Amin. Saya bilang, pendeta sana tidak mungkin bisa melakukan apa yang saya lakukan, apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Masing-masing kita punya keistimewaan di hadapan Tuhan, sama di mata Tuhan, amin. Amin. Tanggung jawabnya pun sama, Bapak Ibu. Kalau dia ya pelayanan besar di Jawa, kelihatannya uang banyak, banyak pengikutnya. Tapi kalau orang nggak diubahkan lewat pelayanannya, fasilitas ada, semua ada. Jangan sampai Tuhan telanjangi di sana Bapak Ibu. Dipermalukan. Saya bersyukur kepada Tuhan dan saya syukuri pelayanan di tempat ini. Saya bisa membiayai pelayanan ini sendiri, tenaga, pikiran, semua saya lakukan. Satu orang berubah, dua orang berubah dalam hidupnya. Melewati kehidupan saya, pelayanan saya. Itu lebih berarti. Amin. Amin. Banyak pendeta-pendeta hari ini yang besar Bapak Ibu bisa jatuh. Karena kekayaan, kehormatan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kasih aku pelayanan seperti ini. Orang tidak mengenal dan tidak dikenal. Malahan dikata-katain, bersyukur. Amin. Ya. Masing-masing. Jadi kita tidak bisa mengiri, oh pendeta sana luar biasa. Tanggung jawabnya pun besar Bapak Ibu. Harta yang ada di Tumbang Manggu dengan pelayanan seperti ini. Lakukan dengan baik, setia. Tuhan tidak cari kesuksesan itu bukan melihat 1000 orang yang kamu layani jemaatmu. Uangmu banyak, tidak. Tuhan mau lihat kamu setia atau tidak. Kamu melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya enggak. Terserah Tuhan mau kasih, mau enggak urusannya dia. Amin. Amin. Kalau kita setia, kita taat, pasti dia kirim jiwa-jiwa. Kalau kita enggak semangat, kita enggak melakukannya dengan serius, bagaimana Tuhan mau kirim jiwa-jiwa? Kita tidak mau bayar harganya untuk jiwa-jiwa ini. Kita tidak mau menderita untuk jiwa-jiwa ini. Buat apa? Nanti Tuhan tanya, apa yang kamu kerjakan sebagai hambaku? Sebagai pelayan.
Apa yang kamu lakukan? Sudahkah kamu mengerjakannya dengan baik? Karena semua ada dicatat sama Tuhan apa yang kita perbuat di dunia ini. Amin. Jangan santai Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan sebagai hamba Tuhan, Tuhan pasti tanya, kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Itulah yang membuat saya takut hari ini Bapak Ibu. Itu yang membuat saya hari ini saya kerja melakukan apa yang Dia kehendaki. Secara manusia capek, malas ngomong sama orang, kayak mencari-cari pelayanan, enggak. Ngapain? Waktu, tenaga, uang habis. Bukan habis sih, kita relakan. Tapi demi melakukan apa yang Dia kehendaki dan menyelesaikan pekerjaannya. Karena kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Amin. Kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan hari ini, apa yang kita lakukan sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Pasti ditanya sama Tuhan. Kamu sudah mengenal kebenaran firman Tuhan. Kamu sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Sudahkah engkau mempraktekkannya dalam kehidupanmu? Sudah diingatkan, sudah ditegur. Tergantung Bapak Ibu kita meresponnya atau tidak. Amin. Makanya ada kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, sangat sedikitkah iman yang ada di bumi ini, orang memiliki iman. Sangat sedikitkah orang yang diselamatkan. Kalau melihat keadaan, kalau melihat keadaan itu, kebenaran firman Tuhan itu benar Bapak Ibu. Sangat sedikit. Karena orang tidak ada, sangat sedikit orang yang mau memberi hidupnya kepada Tuhan. Sangat sedikit mau berjuang, mau melepaskan segala sesuatu miliknya. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Dia tidak layak menjadi muridku. Tuhan tidak kenal kita, nyangkau, aku tidak pernah kenal engkau. Kenapa? Tuhan, aku sudah melayani pekerjaanmu loh di dunia ini. Aku sudah membela engkau mati-matian Tuhan. Oh, aku tidak pernah kenal engkau. Karena engkau melakukan kejahatan, artinya melalaikan tugas, melalaikan apa yang Dia kehendaki Bapak Ibu. Matius 12 ayat 50 mengatakan, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Karena ini percakapan murid Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus waktu saudara orang tua Tuhan Yesus datang sementara Dia mengajar murid-muridnya. Murid-muridnya berkata lihat di Matius 12 ayat 48 sampai dengan 50 itu. Tuhan bilang, yang melakukan kehendaknya dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Artinya apa Bapak Ibu? Lakukan kehendak Tuhan dulu dalam hidup ini. Tapi banyak orang memberhalakan masalah, keluarga, sehingga tidak melakukan kehendak Tuhan. Apalagi tradisi. Bukan berarti kita tidak menghormati orang tua. Tuhan Yesus berkata begini bukan berarti Dia tidak menghormati orang tua. Dia menghormati Tuhan dulu, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Amin. Yesuslah segalanya, Tuhanlah segala-galanya dalam hidup ini. Jangan mendua hati. Tuhan tidak mau diduakan. Amin. Tidak boleh ada dua tuan, Bapak Ibu, di dunia ini. Tidak boleh mengabdi kepada dua tuan. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Kita harus melepaskan segala sesuatu. Tidak boleh ada sisa-sisa kekafiran dan kenajisan dalam hidup orang yang percaya. Baru kita layak menjadi anaknya, kita disebut anak-anaknya.
Kita dimiliki, kita dikatakan kamulah anak-anakku, kamulah bapakku, kamulah ibuku. Amin. Bapak Ibu Saudari, jelas kebenaran firman Tuhan hari ini. Jangan anggap remeh loh. Jangan anggap remeh kebenaran ini. Benar-benar kita harus gemetar, takut dan gentar selama kita menumpang di dunia ini. Karena semua kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Kita pasti ditanya Bapak Ibu. Sebab itu hari ini keadaan dunia semakin hari ini di mana-mana kita dengar. Di NTT Bapak Ibu kita tahu hari ini betapa ngerinya. Sekejap rumah orang habis. Gempa bumi di mana-mana. Covid ini udah habis-habisnya. Kalau kita hari ini tidak benar-benar Bapak Ibu gak siap, bagaimana? Ditolak nanti. Apakah kita tidak peka dengan hal ini? Disuruh saya melihat keadaan ini Bapak Ibu, saya nonton TV, berita ya, saya lihat aduh betapa ngeri. Dunia semakin jahat. Keadaan dunia tidak menentu. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi Bapak Ibu. Sekejap. Setiap hari pasti ada. Malah petaka apapun. Nah bagi orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bagi orang yang terikat dengan Tuhan. Tidak akan pernah takut menghadapi dunia ini. Amin. Tidak akan takut menghadapi semua ini Bapak Ibu. Kita sudah siap. Mari kita mempersiapkan diri kita dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Melakukan kehendaknya, menyelesaikan pekerjaannya. Kita harus serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Kita hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Selagi kita ada, mari kita harus menjadi berkat. Kita harus menjadi teladan dalam hidup ini. Walaupun belum standarnya Tuhan. Tapi kita terus lakukan. Hanya yang bisa menilai kita itu Tuhan. Tapi kita merasakan di dalam diri kita masing-masing. Ada tidak perubahan di dalam hidup kita. Sudahkah kita melakukannya? Amin. Saya berkata seperti ini karena saya melakukan itu Bapak Ibu. Saya berjuang di hadapan Tuhan. Terus. Tidak mau berdiam diri. Karena keadaan semakin sulit seperti ini. Tuhan, saya ingin lakukan terus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita katakan kepada Tuhan, ku mengasihimu. Amin. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, turuti apa yang Dia kehendaki. Omong kosong, kita katakan kita mengasihi Tuhan. Tapi kita tidak menghormati Dia dengan segala tingkah laku dan perbuatan kita. Firman Tuhan hari ini jelas Tuhan berikan kepada kita. Tinggal kita mau melakukan atau tidak, terserah. Tuhan tidak pernah memaksa seseorang. Tuhan mahal. Ikut Yesus itu mahal, tidak murahan. Surga itu mahal, sempit, dan penuh perjuangan kita untuk menuju surga itu. Dengan melakukan apa yang Dia kehendaki dalam hidup. Mari Bapak Ibu Saudari, kalau kau mengasihi Tuhan, angkat pujian ini dengan tulus Bapak Ibu. Dan mulai berkomitmen di hadapan Tuhan. Kalau kau belum mau melakukan, jangan kau mengatakan, ku mengasihimu. Jangan. Menapik di hadapan Tuhan. Tuhan ingin ketulusan hati kita. Walaupun kita sulit untuk melakukan, tapi kita punya tekad. Dia memberi kekuatan bagi kita. Dia yang memampukan kita untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan itu. Haleluya. Mari kita angkat pujian.
sebentar dan hidup tidak agar layak tinggal di dalam, menjaga perasaan baik. Mari renungkan ini Bapak Ibu. Pelayanan yang sesungguhnya, setiap langkah dalam hidup sesuai pikiran perasaan. Mengasihi. Ku mengasihimu, Ku menghormati. ku menghormatimu. Kaulah satu-satunya. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kurindukan, Kau yang ku nantikan. kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajahmu, Katakan ku mengasihimu. Mari kita bangkit berdiri. ku mengasihimu, Ku menghormatimu. ku menghormatimu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kurindukan, Kau yang ku nantikan Tuhan. kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajahmu. Sekali lagi katakan ku mengasihimu. Kau Mengasihimu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kurindukan, Nantikan. kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajahmu, memandang wajahmu. Mari Bapak Ibu, tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Silakan kau naikkan doamu, permohonanmu di hadapan Tuhan. Komitmenmu di hadapan Tuhan. Setelah kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Haleluya. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Untuk membuat setiap kami umat-umat-Mu sadar dan mengerti apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan, untuk kami perbuat dalam hidup kami.
mengiringi Engkau, mengikuti Engkau. Selama kami ada di dunia ini Tuhan, kami rindu apa yang Kau kehendaki kami dapat lakukan dalam hidup ini. Sehingga saat kami dijemput oleh Tuhan, saat kami meninggal dunia ini, kami sudah melakukan kehendak-Mu. Kami sudah menyelesaikan pekerjaan kami Tuhan. Bapa, tolong kami Bapa, tolong kami. Tolong anak-anak-Mu, tolong hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong kami Bapa. Tolong kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kamu berkati setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-hamba-Mu, setiap orang-orang yang kami kasihi, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Dan kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini. Saudara kekasih, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, pertolongan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudari. Haleluya.